Pemirsa, guncangan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga trauma mendalam bagi para korban, terutama anak-anak dan remaja di pengungsian. Untuk membantu proses pemulihan psikologis, Polri menggelar pendampingan psychological first aid hingga terapi interaktif menggunakan anjing pelacak K9. Rasa takut tinggal di dalam gedung masih membayangi para siswa di asrama SMK Yosefa Labuan Bajo. Pasca gempa susulan, sebagian besar dari mereka memilih bertahan dan tidur di tenda pengungsian karena kecemasan akan runtuhan bangunan. Tim trauma healing dari psikologi Biro SDM Polda Jawa Tengah hadir dengan memberikan pendampingan psikologis intensif. Selain sesi mendengarkan dan bermain bersama, tim juga mengajarkan teknik pernapasan khusus serta tapping agar para pengungsi dapat mengurangi rasa cemas secara mandiri. Di adik-adik ini ada trauma tinggal di dalam gedung, jadi untuk sementara mereka tinggal di tenda. Di sini bersama-sama dari kegiatan juga dilaksanakan di tenda, jadi kita memberikan pendampingan psikologi agar bisa merilis traumanya dan kita sedikit memberikan tadi bermain bersama-sama seperti itu di situ, dan mungkin ada sharing session, jadi apa yang mereka rasakan bisa disampaikan ke kita. Baik, kalau misalkan tadi selain sharing session dan lain sebagainya, apakah ada metode atau upaya lain yang dilakukan? Iya, kalau nanti akan kita ajarkan sedikit tapping atau pernafasan, itu bisa adik-adik praktekkan kalau ada waktu senggang atau kosong untuk mengurangi kecemasan yang mereka rasakan. Mungkin itu efeknya tidak secara langsung, cuman itu bisa mengurangi cemas atau trauma yang mereka rasakan atas gempa yang kemarin, apalagi setelah terjadi gempa susulan kemarin. Tak hanya trauma healing, suasana pengungsian juga dibuat semakin meriah dengan kehadiran anjing pelacak K9 dari Direktorat Polisi Satwa Korsabara Bahar Polri. Anjing khusus kualifikasi Urban Search and Rescue atau USAR ini diperkenalkan secara dekat sebagai sosok sahabat dan penolong kemanusiaan. Jadi kami membawa K9 yang berkualifikasi untuk USAR. Biasa persyaratan USAR secara internasional harus familiar. Jadi dia tidak boleh menggigit apa. Maka itulah kami bawa. Ya, klasifikasinya mencari orang yang masih hidup. Kurang lebih mungkin apakah selain bermain dengan anjing, apakah ada metode lain yang dilakukan dengan anak-anak? Metode kami sebenarnya banyak. Cuma kami harus melihat kondisi kegiatan anak-anak di sini, apa yang mereka harus dapat. Jadi kita kasih satu pertemuan mereka bagaimana pengenalan supaya mereka ini anjing dari anjing polisi besarnya, tidak seperti anjing lokal yang kecil, sahabat polisi sang penolongnya itu yang kita harapkan. Seru banget, anjingnya tuh kayak gimana ya, dia tuh berkeliaran terus, tapi kadang-kadang harus pakai bahasa Inggris, tapi itu memang membuat keren juga nih anjingnya gitu. Tiba-tiba datang dari Belanda, so tiba di Indonesia gitu, itu aja. Kalau saya jujur, saya sangat trauma dengan anjing, apalagi pada saat lihat dia punya tubuh lebih besar, bahkan lebih tinggi dari kami dua, itu lebih gemetaran pada saat saya elus dia, karena biasanya kami elus babi di kandang, jadi untuk elus saja sudah gemetaran sekali, tapi sangat bahagia, speechless juga lihat anjing naturalisasi dari luar negeri kayak pemain bola, jadi keren. Gitu aja. Mau lagi mau nanya? Sudah ya. Makasih ya. Selain memberikan hiburan dan mengalihkan dari pengalaman traumatis, personel juga memperkenalkan kemampuan dua jenis K9 lapangan, yakni K9 pencari korban hidup dengan respons gonggongan, serta K9 kadaver pencari korban meninggal dengan respons gerakan menggaruk. Di lokasi bencana NTT, K9 tersebut diterjunkan untuk memastikan kembali area reruntuhan benar-benar clean dari korban. Dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Elma Rosana, Suarityasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.